Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan bahas lagi tentang KIP kuliah. Dimana di video ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget nih masuk di Instagram aku atau di kolom komentar YouTube. Nah, jadi sebelumnya aku ngejelasin KIP kuliah itu adalah Kartu Indonesia Pintar, dimana dia tuh semacam beasiswa, tapi bukan beasiswa, tapi ya bisalah kita mengurangi beban orang tua untuk membayar UKT. Karena kalau misalnya kita dapat KIP kuliah, itu biaya kuliah kita udah ditanggung sama kartu tersebut. Nah, jadi buat teman-teman, aku saranin deh kalian daftar KIP kuliah. Dan yang masih tanya gimana sih Kak caranya daftar? Silahkan kalian nonton video aku sebelumnya karena udah aku jelasin di sana dengan rinci banget, jelas banget. Jadi silahkan kalian langsung ke sana aja kalau kalian mau tahu dan kalau kalian mau daftar KIP kuliah. Oke, di video ini aku akan menjawab pertanyaan tentang KIP kuliah. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu supaya aku lebih semangat sharing-sharing info sama kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 karena di sana aku lagi adain tryout gratis. Jadi buat teman-teman yang mau mengukur kemampuan kalian untuk ujian, silahkan kalian mengikuti tryout dulu supaya kalian udah tahu seberapa besar sih kemampuan kalian untuk menghadapi ujian. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya. Pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyakan sama kalian, Kak, apakah mahasiswa aktif bisa mendaftar KIP kuliah? Nah, jadi artinya mahasiswa aktif yaitu kalian udah semester 1, semester 2, 3, 4, dan seterusnya. Apakah boleh mendaftar KIP kuliah? Nah, jadi jawabannya adalah saat ini KIP kuliah itu hanya dikhususkan untuk calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, artinya buat teman-teman yang mau mendaftar KIP kuliah di tahun 2022 itu hanya bisa untuk yang baru mau masuk kuliah. Contohnya angkatan tahun 2022 baru mau masuk kuliah itu bisa mendaftar KIP kuliah. Tapi tenang aja, gimana Kak kalau misalnya kita gap year, ada angkatan tahun 2021 mau daftar KIP kuliah tapi dia belum pernah kuliah atau bukan mahasiswa. Nah, jadi jawabannya itu bisa karena di KIP kuliah ini bisa didaftar oleh angkatan tahun 2022, 2021 dan tahun 2020 dengan catatan belum pernah kuliah atau bukan merupakan mahasiswa aktif. Oke, karena kan di sini pertanyaannya apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Jawabannya nggak boleh. Kalau udah kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5 nggak boleh daftar. Tapi kalau misalnya belum pernah kuliah, itu gap year bisa daftar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah Kak, aku tuh tidak punya Kartu Indonesia Pintar atau KKS, Kartu Kesejahteraan. Apakah saya bisa mendaftar KIP kuliah? Oke, nah ini tuh di komen pada saat aku bikin video syarat untuk memenuhi KIP kuliah. Nah, di video itu aku ngejelasin kalau kalian harus punya KIP dan KKS. Nah, tapi sebenarnya itu nggak wajib ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar KIP kuliah, terus kalian nggak punya Kartu Indonesia Pintar atau KKS, Kartu Kesejahteraan, itu tetap bisa mendaftar KIP kuliah dengan cara kalian mengambil surat keterangan tidak mampu atau SKTM di desa atau kelurahan kalian. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak punya KIP atau KKS, tenang aja, kalian tetap bisa mendaftar KIP kuliah. Nah, di sini juga tertulis dalam hal siswa yang memiliki KIP, yang belum memiliki KIP atau tidak memiliki KIP,
atau KKS itu maka dapat tetap mendaftar untuk mengikuti program KIP kuliah asalkan mereka memenuhi persyaratan, yaitu tidak mampu secara ekonomi yang ditentukan oleh berkas-berkas pendukung. Nah, artinya ini juga udah aku jelasin ya di video sebelumnya bahwa berkas-berkas pendukungnya itu misalnya foto rumah, foto biaya listrik. Nah, jadi itu adalah berkas-berkas pendukung bahwa teman-teman memang tidak mampu secara ekonomi. Oke, jadi pertanyaan kedua tadi udah jelas ya, kalau misalnya tidak punya KIP sama KKS, apakah bisa mendaftar KIP kuliah? Jawabannya bisa, asalkan kalian mengambil SKTM di desa atau kelurahan kalian. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa sih Kak KIP kuliah itu kenapa tidak disebut beasiswa? Nah, ini nih yang aku bilang bahwa KIP kuliah dan beasiswa itu berbeda, tapi sama aja gitu loh, ngerti gak sih? Oke, nah jadi KIP kuliah itu adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat. Nah, jadi SMK juga bisa ya, pokoknya sederajat dengan SMA yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, artinya KIP kuliah ini diperuntukkan sama orang-orang yang ekonominya terbatas tapi dia memiliki potensi yang baik. Artinya dia memiliki nilai yang aman tapi dia tidak mampu untuk kuliah, makanya dia bisa diberi KIP kuliah. Nah, berbeda dengan beasiswa yang hanya berfokus pada penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Nah, kalau beasiswa itu diberikan sama orang yang berprestasi saja, walaupun mereka punya ekonomi yang bisa membiayai kuliah, ya nggak apa-apa, karena kan namanya beasiswa untuk orang yang memiliki akademik yang bagus. Tapi kalau KIP kuliah itu harus akademik yang bagus dan ekonominya terbatas. Nah, jadi itu perbedaan KIP kuliah dengan beasiswa. Walaupun demikian, syarat prestasi pada KIP kuliah ditujukan untuk menjamin bahwa penerima KIP kuliah terseleksi dari benar-benar mempunyai potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mengambil KIP kuliah, pastikan kalian benar-benar ingin menyelesaikan pendidikannya ya. Karena kalau misalnya nih, kalian udah kuliah, terus kalian dapat KIP kuliah, tapi di pertengahan semester 3 atau semester 4 kalian berhenti kuliah, otomatis KIP kuliahnya juga berhenti. Jadi pastikan kalian punya semangat tinggi untuk kuliah. Oke, next pertanyaan selanjutnya, apakah penerima KIP kuliah ini bisa pindah prodi atau pindah jurusan atau bahkan daftar KIP kuliah lagi? Nah, jadi jawabannya penerima KIP kuliah itu tidak diperkenankan mendaftar KIP kuliah kembali di tahun selanjutnya. Hal yang sama untuk pindah program studi penerima KIP kuliah tidak diperkenankan untuk pindah prodi. Oke, nah jadi ini tuh pertanyaannya maksudnya apakah kalau misalnya aku udah dapat KIP kuliah, apakah aku bisa pindah jurusan? Jadi jawabannya tidak bisa. Atau apakah kalau aku udah daftar KIP kuliah terus aku mau daftar tahun depan lagi? Jawabannya juga tidak bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar KIP kuliah, silakan teman-teman memilih jurusan yang memang kalian akan pertanggungjawabkan selama 8 semester, kurang lebih 4 tahun ya. Jangan sampai kalian udah dapat KIP kuliah tapi kalian mau pindah jurusan, itu KIP kuliahnya langsung terputus atau langsung dicabut. Makanya kalian nggak bisa pindah jurusan kalau kalian udah punya KIP kuliah. Oke, pertanyaan terakhir adalah kapan sih Kak pendaftaran KIP kuliah bisa dimulai? Oke, nah jadi untuk jadwal KIP kuliah itu kalian bisa nonton di video aku sebelumnya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, udah aku posting, udah aku upload di sana jadwal pendaftaran KIP kuliah. Jadi menurut aku nggak perlu jelasin lagi di sini ya, karena lumayan banyak banget. Karena untuk pendaftaran KIP kuliah itu ada beberapa tahap yang harus kalian lewati. Nah, di tahap-tahap tersebut juga jadwalnya beda-beda. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya jadwalnya, silahkan langsung aja ke video aku sebelumnya. Oke guys, sekian dulu video Q&A KIP kuliah part
kedua ini aku juga udah bikin video Q&A KIP kuliah part pertama. Kalian cek aja video aku sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau saran aku harus bikin video apa lagi, silahkan kalian langsung komen aja di bawah. Jangan lupa untuk follow Instagram info.umptkIN untuk mengikuti tryout gratis, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Kalau kalian misalnya mau bertanya di sana secara pribadi bisa, kalau kalian mau sharing juga bisa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.